kita akan mempelajari satu bahasan yang saya beri judul Epilog Hikmat Kitab Qoheleth. Apa sih epilog itu? Epilog itu kebalikan dari prolog. Kenapa saya katakan ini sebagai epilog? Karena kitab Qoheleth atau kitab pengkhotbah adalah epilog kehidupannya raja yang paling berhikmat. Yang hikmatnya seperti pasir di laut. Gak ada orang lebih pintar, lebih berhikmat daripada Salomo. Dan raja yang paling berhikmat ini menuliskan wasiatnya sebelum dia meninggal. Anda tahu perkataan paling penting seseorang adalah perkataan sebelum dia mati. Dan apabila ini adalah perkataan raja yang paling berhikmat sebelum dia menghadap sang raja semesta, pastilah kitab Qoheleth ini sangat penting. Maka kitab Qoheleth atau kitab pengkhotbah adalah benar-benar epilog dari kehidupan. Dan tentu saja kita akan mempelajarinya sesuai dengan tema besar dari gereja ini, Gereja Mawar Saron, God's Promise. Dan untuk minggu ini temanya adalah bersyukur di dalam janjinya. Kata janji dalam bahasa Ibrani itu gak ada. Gak ada kata promise, gak ada kata janji. Yang ada itu kata amar dan dafar. Yang dimana kata amar dan dafar itu artinya berkata-kata. Jadi secara filosofi apa maknanya di sini? Kenapa bahasa Ibrani itu gak punya kata yang berarti promise atau janji? Karena setiap kata-kata adalah janjimu. Bangsa-bangsa lain bisa mengartikan kata-kata itu sebagai kata-kata yang kosong. Hari ini ngomong begini, besok ngomong beda. Lusa ngomong beda lagi. Dan kemudian mereka membedakan kata-kata dengan promise. Tetapi dalam bahasa Ibrani klasik gak ada kata promise. Karena setiap kata kita adalah janji. Demikian juga Allah kepada kita itu setiap firman yang keluar dari mulutnya adalah janji. Ya. Dan di dalam bahasa Perjanjian Baru ada kata Yunani epangelia yang berarti berjanji secara teknis. Tetapi dalam filsafat Yahudi tetap gak ada kata promise. Dalam bahasa Ibrani modern ada kata promise. Karena memang itu tuntutannya. Jadi ada kata haftaha. Haftaha itu berasal dari kata batah. Batah itu artinya percaya. Kata-kata yang dipercayai, yang dapat dipercayai itulah promise. Dan seperti apa yang dituliskan dalam Yeremia 29 ayat 11. Inilah janji Allah, perkataan Allah adalah janji Allah. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, shalom, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah janji Tuhan yang perlu kita syukuri hari ini. Berkat yang perlu kita syukuri hari ini. Dan janji-janji berkat yang perlu disyukuri itu ditampakkan di dalam Perjanjian Lama itu dalam 7 hari raya yang dituliskan. Yaitu yang pertama adalah hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pentakosta, kemudian hari raya awal tahun atau Rosh Hashanah atau juga disebut sebagai Yom Teruah, kemudian ada hari raya pendamaian Yom Kippur, dan kemudian ada hari raya Tabernakel, hari raya Sukot. Yang saya beri warna merah itu adalah hari-hari raya penting yang dimana orang-orang Yahudi itu harus pergi ke Yerusalem untuk ngapain? Untuk berhak naik ke Gunung Sion, Aliyah, untuk berhak atau berhaj. Kata Ibrani hak, bahasa Arabnya haj. Dari haj ketemu kata haji. Jadi kata naik haji itu awalnya itu dari Keluaran 23 ayat 14 yang dimana orang-orang Israel wajib pergi ke Yerusalem untuk melakukan 3 hari raya besar. Yang pertama Paskah, yang kedua adalah Pentakosta, Syavuot, yang ketiga adalah Sukot atau hari raya Tabernakel. Nah, ada yang menarik
Dari ketiga hari raya ini ada 2 kitab yang wajib dibacakan dan keduanya adalah tulisan dari Raja Salomo. Pada hari Paskah orang-orang Israel itu membacakan kitab Kidung Agung tulisan Raja Salomo. Ya, ini menarik sekali. Orang Kristen agaknya jarang deh mau membaca kitab Kidung Agung. Kayaknya ini bukan kitab suci, wong isinya cinta-cintaan gitu kan. Dan itu sebenarnya Anda semua salah paham. Dan yang kedua ada hari raya Pentakosta, mereka membacakan kitab Rut. Dan kemudian hari raya yang ketiga ini juga penting yaitu hari raya Sukot. Hari raya yang dirayakan pada musim gugur. Ya. Dan mereka membacakan kitab Pengkhotbah. Siapa di antara Anda yang suka membaca kitab Pengkhotbah? Enggak. Kenapa? Karena isinya sia-sia. Ini kayaknya kitab orang frustasi deh. Gitu kan? Dan kita semua menjadi salah paham terhadap kitab ini. Padahal kitab ini adalah suatu epilog. Kitab Pengkhotbah adalah epilog. Babak akhir dari raja yang paling berhikmat. Yang hikmatnya seperti pasir di laut. Dan inilah penting kita mempelajari. Ya. Orang-orang beragama, agama apapun di dunia ya, itu bicara tentang soul endurance, ya, kehidupan setelah kematian. Ya, tapi semua orang di dunia ini untuk menghadapi kematian itu kayaknya takut. Katanya ada kehidupan setelah mati, kok takut mati gitu kan. Nah, di sini Raja Salomo sedang mengajar kepada kita bahwa justru permulaan dari kekekalan adalah kematian itu. Permulaan kekekalan dari setiap warga negara surga adalah kematian fisik kita untuk kita masuk ke langit baru dan bumi yang baru. Dan kitab Pengkhotbah ini merupakan suatu literatur filsafat kematian yang paling awal. Jadi kalau Anda ya setiap kali mau tidur gitu coba baca kitab Pengkhotbah sebagai latihan mati. Kenapa latihan mati? Ya, mau latihan mati? Wong kita nanti mati kok. Kita seperti orang yang sedang antri. Antri apa? Antri dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu loh kapan dipanggil Tuhan. Besok mungkin, 10 hari lagi mungkin, 10 tahun lagi mungkin, 15 tahun, 20 tahun. Tapi yang pasti kita semua sedang antri untuk menuju kematian. Jadi kenapa? Apa salahnya latihan mati? Karena death is certain. Yang gak certain itu apa? Justru kehidupan. Besok kita mau ngapain kita gak tahu. Tapi yang pasti ada satu saat kita akan mati. Jadi ready? Mau latihan mati? Membaca kitab Pengkhotbah? Itulah sebabnya kitab Pengkhotbah dibacakan pada musim gugur. Musim gugurnya kehidupan yang dimana di situ ada hari raya Sukot. Hari raya Sukot itu kan hari raya pondok daun. Kalau saya bicara pondok, apa yang ada di pikiran Anda mengenai pondok? Pondok bicara tentang keluarga. Wow, ternyata kitab ini bicara tentang keluarga. Isi dari keluarga, perenungannya ada di kitab Kohelet ini. Nah, Rabbi Jonathan Sacks itu mengatakan seorang yang tidak takut menghadapi kematian, ia merasa hidupnya begitu singkat. Loh, kok singkat? Gitu kan? Hevel, setarikan nafas saja. Seperti kata Pengkhotbah 1 ayat 2. Tapi orang yang takut mati itu justru ngomongnya kayak ini, Khairil Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu adalah omongan orang yang justru takut mati. Frasa aku mau hidup 1000 tahun lagi diucapkan oleh seorang penyair besar Khairil Anwar. Yang memang dia mati muda. Karena dia sakit paru-paru pada usia yang ke-27. Jadi ini bedanya. Orang yang gak takut mati merasa hidupnya sangat singkat. Orang yang takut mati malah dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, Alkitab jelas mengatakan kepada kita bahwa Salomo memberikan
diberikan hikmat oleh Tuhan dalam 1 Raja 4 ayat 29. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat, hokmah bahasa Ibraninya, dan pengertian tefuna yang amat besar serta akal yang luas seperti pasir di tepi laut. Wow, gak ada orang sejenius Salomo. Jadi kalau ada orang sejenius Salomo yang hikmat, hokmah bahasa Yunaninya itu Sophia. Dari kata Sophia itu muncul kata filosofi, ya. Filosofi, jadi artinya ini adalah seorang filsuf terbesar di zamannya Salomo ini. Nah, Salomo memberikan wejangan terakhirnya di dalam kitab Pengkhotbah ini. Tapi Anda pasti tahu kalau Anda membaca Alkitab yang sudah agak lengkap. Kehidupan Salomo gak lurus-lurus aja. Dia mengambil istri-istri yang sangat banyak. Dan kemudian istri-istrinya itu membawanya jatuh ke dalam dosa. Bahkan sampai kepada ibadah kepada Dewa Molok. Loh kok bisa? Wong orang begitu pinternya kok bisa dibodohi oleh istri-istrinya sampai ke penyembahan berhala. Kok bisa? Ya. Tetapi janji Tuhan tidak pernah diingkarinya. Kata Tuhan tidak pernah diingkarinya. Sebab Allah sudah mengatakan engkau akan menjadi anakku. Seperti yang ditulis dalam 2 Samuel 7 ayat 14-15. Aku akan menjadi bapaknya dan dia menjadi anakku. Apabila dia melakukan kesalahan maka aku akan menghukum dia dengan rotan. Yang dipakai orang dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan kepada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Jadi Anda ingat firman adalah janji. Dan inilah janji Allah kepada Salomo. Salomo walaupun pernah jatuh bahkan sampai kepada jatuh ke penyembahan berhala. Anda tahu penyembahan berhala itu diibaratkan dengan perselingkuhan. Karena kenapa? Karena Allah adalah sang mempelai laki-laki. Suami dari umat. Sedangkan umat Tuhan itu digambarkan sebagai figur feminin jemaat ini. Jadi kalau menyembah ilah-ilah lain itu artinya sedang berselingkuh dari suami kita yaitu sang Raja Semesta. Tapi kepada Salomo ini Tuhan tetap ada janjinya. Dia akan tetap menjadi anakku. Walaupun dia bersalah, aku akan memberikan hukuman dengan rotan. Seperti seorang bapak-bapak yang sedang menghukum anaknya supaya jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Dan itulah yang terjadi pada Salomo dan dia mensyukurinya. Dan tradisi Yahudi mengatakan bahwa Salomo hidup di dalam pertobatannya ketika dia ada di dalam bait Allah. Nah sekarang kita belajar tentang kitab Pengkhotbah yang biasanya juga jarang dikhotbahkan. Paling kalau khotbah itu ngambil Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Itu aja. Tapi secara umum isinya itu biasanya nggak dibaca oleh kita. Kenapa? Karena isinya sia-sia mulu. Yuk kita baca ya. Ayat pertama yang kita pelajari adalah Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Salomo kurang apa sih? Cakep iya, kaya iya, berkuasa iya, pinter iya. Semuanya punya. Inilah yang terjadi pada suatu lost in translation. Makanya saya tanya nih, are you lost in translation? Kalau lost in translation maka harus membaca naskah bahasa aslinya. Tapi kan gak semua orang punya waktu untuk belajar bahasa asli. Are you lost in translation? Hebrew will show you the way. Contoh dari lost in translation itu seperti ini. Apa bahasa Inggrisnya nasi punel? Apa? Ya? Punel itu hanya bisa dirasakan di mulut kita. Punel, ya. Ada sih yang menerjemahkan menjadi sticky rice. Lengket-lengket.
Itu kan bukan punel, itu kan lengket-lengket kan. Nah, sekarang saya mau tanya, apa bahasa Inggrisnya mak gedebuk? Nah, mak gedebuk itu bagaimanapun diterjemahkan dalam bahasa Inggris nggak akan cocok. Nah, itu namanya lost in translation. Bukan salah terjemahannya, tapi apa? Maknanya menjadi terkikis. Nasi punel menjadi sticky rice nggak cocok dengan definisi yang ada di mulut kita. Ya kan? Itulah lost in translation. Jadi di sini ada banyak terjemahan, ada satu Alkitab bahasa asli. Dan di sini dari terjemahan-terjemahan ini itu banyak terjadi lost in translation, baik dari bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Sama-sama, dua-duanya itu lost in translation. Maka kita perlu kupas kembali lapisan-lapisan terjemahannya. Nah ya, yang tadi namanya sia-sia belaka, kata pengkhotbah. Sia-sia belaka, segala sesuatu sia-sia, kayak si Salomo ini sedang frustasi. Lah ngapain kita baca kitab untuk membuat kita frustasi? Katanya sia-sia kok. Nah, inilah lost in translation. Maka saya akan membacanya di dalam bahasa asli Ibraninya. Havel Havelim, Amar Kohelet. Havel Havelim, Hakol Havel. Nah, tadi saya mengucapkan kata Havel berapa kali? 3 kali. Tadi kita sudah belajar 1 kali biasa, 2 kali very, 3 kali extremely. Havel, Havel, Havel. Jadi itulah yang diungkapkan oleh Raja Salomo. Inilah the danger of Bible translation. Setiap penerjemah Alkitab itu berpotensi untuk memberikan pengertian yang sangat berbahaya yang bisa disalahpahami. Salah pahamnya di mana? Dari kata Havel. Kata Havel itu bertebaran di kitab Pengkhotbah ada 38 kali. Nah, kalau ada 38 kali kata Havel diterjemahkan sia-sia, maka ada 38 kali lost in translation. Maka kemudian ya, saya memberikan alternatif terjemahan di sini. Sungguh singkat bagaikan setarikan nafas. Havel. Kata pengkhotbah, sungguh singkat hidup ini. Havel. Semua orang berumur singkat seperti setarikan nafas yang telah berlalu. Havel. Tadi saya ngomong Habel itu berkali-kali kan. Nah kira-kira kenapa sih kok sampai kata Havel ini diterjemahkan sia-sia? Akar masalahnya itu di mana? Ternyata akar masalahnya itu sejak abad ketiga sebelum Masehi, yaitu dalam kitab terjemahan Septuaginta yang menerjemahkan Havel itu menjadi Mataiotes, yang dimana Mataiotes itu artinya futility, kesia-siaan belaka, kekosongan belaka. Maka kemudian terjemahan selanjutnya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia kemudian mengartikan Havel yang artinya setarikan nafas diartikan dengan sia-sia. Wow, betapa bahaya. The danger of Bible translation. Tetapi inilah yang menjadi satu teka-teki bagi kita. Bagaimana mungkin kitab yang diterjemahkan sia-sia itu dibacakan pada setiap hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun, yang dimana orang-orang Yahudi itu sedang celebrating of life, merayakan kehidupan. Lah kok merayakan kehidupan kok pakai kitab sia-sia? Nah ini yang salah siapa nih? Wow, lost in translation. Ya. Dan inilah yang terjadi apabila kalau Anda itu punya kebingungan terhadap makna yang ada di Alkitab kita, itu bisa jadi terjadi oleh karena lost in translation, terutama yang terjadi pada kitab Pengkhotbah ini.
Nah, makanya dosen saya mengatakan demikian. Seringkali pemahaman kita tentang kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dikaburkan oleh tradisi dan interpretasi penafsiran teologi barat selama berabad-abad. Ya, karena kita akan mewarisi ajaran-ajaran yang dibawa oleh teolog-teolog barat ke sini, yang dimana Alkitab itu sudah kita terbiasa membacanya di dalam terjemahannya. Nah, inilah yang menjadi suatu ganjalan untuk memahami Alkitab itu sendiri. Maka tadi saya mengatakan ketika Havel Havelim, Amar Kohelet, Havel Havelim, Hakol Havel. Nah, perhatikan berapa kali saya ngomong Havel tadi? 3 kali kata Havel. Coba kalau kata Havel ini kita kaitkan dengan satu nama, yaitu putra dari Adam dan Hawa di sini ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang laki-laki oleh pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Havel. Wow, Havel ini yang disebut-sebut oleh Raja Salomo dalam kitab Kohelet. Adiknya Kain yang artinya kepunyaan, sedangkan Havel itu artinya setarikan nafas. Perhatikan, bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipengaruhi oleh filsafat timur, yang dimana filsafat timur itu berpikir secara konkret. Ya, bisa dilihat, bisa dirasa. Havel itu artinya setarikan nafas. Perhatikan saya bernafas. Itulah gambaran kehidupan manusia di dunia ini yang seolah setarikan nafas saja. Yang nanti kita tahu bahwa Havel ini dibunuh oleh kakaknya yang bernama Kain. Kain itu artinya kaniti, kepunyaan, possession. Nah, kemudian secara luar biasa Kain dan Habel ini nanti dialegorikan di dalam kitab Kohelet, kitab pengkhotbah. Jadi sekarang Anda tahu macam-macam kata Havel, Hevel itu artinya setarikan nafas. Seperti umurnya Havel yang hanya pendek saja. Kenapa? Karena dia dibunuh oleh kakaknya. Dibunuh oleh sang kepemilikan itu, kaniti, possession. Nah ya, dari sini kita memahami Kohelet bicara tentang hidup yang singkat seperti Habel, putranya Adam. Havel. Nah, maka kita akan membacanya setidaknya sampai ayat keempat ya. Pembukaan kitab Kohelet menulis demikian. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Salomo, Raja Yerusalem, kesia-siaan. Enggak boleh kita baca itu lagi. Tapi apa? Kefanaan seperti setarikan nafas belaka. Hevel kata pengkhotbah. Kesia-siaan? No, bukan kesia-siaan. Tetapi singkat belaka, segala sesuatu kefanaan seperti setarikan nafas. Kalau hidup itu setarikan nafas, kemudian sang Kohelet ini bertanya secara retoris. Apakah gunanya manusia berusaha? Jeripaya di bawah matahari, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Tapi bumi tetap ada. Perhatikan, Salomo ketika mati, dia meninggalkan possession, kekayaan yang luar biasa untuk keturunannya. Bukan kekayaan material saja, tapi juga hikmatnya. Semuanya akan dia tinggalkan di umurnya yang singkat ini. Berapa umur kita? 50, 60, 70, 120. Bahkan ketika Anda mencapai umur 120, dan Anda menghadapi kematian, saat itu Anda akan merasa hidup ini singkat. Itulah wejangan dari Raja Salomo. Ya, nah, bagaimana
Apakah makna hidup yang singkat ini dapat kita pertanggungjawabkan? Bisa. Bagaimana dengan terjemahan yang lain? Nah, makanya saya heran. Kalau Hevel di kitab Pengkhotbah itu diartikan sia-sia, kenapa Hevel di kitab Ayub tidak diartikan sia-sia tetapi diartikan hembusan nafas? Perhatikan ya. Ayub 7 ayat 16. Di sini ada kata Hevel yang sama. Yang 38 kali itu dipakai di kitab Pengkhotbah. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku karena hari-hariku hanya seperti Hevel. Apa terjemahnya di situ? Hembusan nafas. Kalau seandainya terjemahan hembusan nafas ini dipakai di kitab Pengkhotbah, pasti kita semua itu nggak akan salah paham terhadap kitab Pengkhotbah. Betapa kita selama ini menjadi salah paham gara-gara kata Hevel yang diterjemahkan sia-sia. Maka kita baca lagi supaya kita nggak salah paham. Sungguh singkat bagaikan tarikan nafas Hevel, kata Pengkhotbah. Sungguh singkat hidup ini Hevel. Semua orang berumur singkat seperti tarikan nafas yang cepat berlalu Hevel. Jadi di sini betul-betul persis dengan kata bahasa aslinya. Havel, Havelim, Amar, Kohelet. Havel, Havelim, Hakol, Havel. Ya. Ada seorang penyair Yahudi yang bernama Chaim Nachman Bialik. Dia mengatakan begini. He who reads Bible translation is like a man who kisses his bride through the veil. Bialik ini bilang, orang itu kalau tahu bahasa Ibrani tapi membaca Alkitab di dalam terjemahannya, ini kayak suami mau cium istrinya tapi melalui kerudung. Kan gak berasa, gak skin to skin. Jadi rasanya itu terkikis. Jadi kalau sudah diterjemahkan ada rasa yang terkikis. Demikianlah Hevel ketika diterjemahkan dengan sia-sia. Nah, itulah yang dirasakan oleh orang-orang Ibrani ketika Alkitab ini sudah diterjemahkan. Nah, makanya ketika itu pada hidup yang singkat ini, Raja Salomo mengatakan dalam ayat 3, apa sih gunanya manusia berjerih payah, beramal. Nah, kata amal bahasa Indonesia itu kata amal dalam bahasa Ibrani juga. Apa sih gunanya berjerih payah di bawah matahari kalau hidup kita itu singkat. Biasanya orang mengatakan kitab Kohelet ini adalah kitab yang sangat duniawi karena bicaranya cuma di bawah matahari. Tetapi sebenarnya ada satu implisit yang sedang diajarkan oleh Raja Salomo ketika dia bicara tentang Tahat Hashemes, di bawah matahari. Dia sedang mengabarkan tentang sesuatu yang Me'al Hashemes, di atas matahari. Apa itu di atas matahari? Di atas matahari itu ada olam haba. Yang dimana ada kekekalan di situ. Kalau di bumi ini hidup rasanya singkat. Seperti setarikan nafas Hevel. Nanti kalau kamu sudah masuk ke olam haba. Nanti kamu akan baru mendapatkan kekekalan. Maka kemudian di kitab Kohelet ini Raja Salomo mengalegorikan bahwa kehidupan kita semua ini bagaikan pertikaian antara Habel dan Kain. Habel, umur kita yang singkat ini, yang kita habiskan untuk berlelah-lelah mencari rezeki. Dari kerja dari pagi hingga malam untuk mengais rezeki. Udah kaya, mau lebih kaya lagi, punya deposito 100 juta kurang. Maunya 1M, sudah punya 1M mau 10M, sudah punya 10M mau 100. Kalau sudah punya ratusan M akan diwariskan ke anaknya bukan? Di hidupnya yang singkat yang penuh jerih payah ini. Ya kan? Nah, kemudian siapakah yang menguasai dari segala jerih payah tadi? Possession. Jadi Kain possession ini membunuh Habel. Jadi kita semua, kehidupan kita itu adalah alegori dari Kain dan Habel. Hidup kita yang singkat ini, kita semua dibunuh oleh ego kita. Kalau sudah jadi
pejabat gak mau turun, egonya naik, padahal nanti kita pun juga mati. Kita mati-matian mempertahankan jabatan. Padahal satu saat kita juga akan meninggalkan karena kita gak akan selama-lamanya jadi orang berpengaruh. Ada saatnya untuk retreat. Nah ketika retreat ini, Raja Salomo ingin memberikan wasiat kehidupannya melalui apa? Melalui kitab pengkhotbah yang dituliskannya, yang itu merupakan sebuah alegori Kain dan Habel. Yang dimana nanti pada saatnya manusia itu debu, kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Feyashov he'avar al-haaretz kesyaya feharua tasyuf el ha-Elohim asyer netana. Jadi perhatikan, ternyata kitab pengkhotbah ini merupakan suatu midrash. Apa itu midrash? Midrash itu adalah penjelasan dari rabi besar kepada kitab Torah. Dan di sini Salomo menempatkan dirinya sebagai seorang rabi besar yang sedang memberikan komentari terhadap kitab pengkhotbah 1 sampai pasal 4. Yang dimana dia bercerita tentang Kain dan Habel, yang dimana dia menceritakan bahwa hidup manusia itu seperti debu saja. Ya, perhatikan Kejadian 2 ayat 7. Vayatser Adonai Elohim et ha'adam avar min ha'adama fayipak be'apav nishmat hayim fayihi ha'adam lenefesh haya. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu afar min ha'adama, dari tanah, dan mengembuskan nafas hidup nishmat hayim di dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi manusia yang hidup. Perhatikan, kita bandingkan dengan pengkhotbah 12 ayat 7 tadi. Manusia diciptakan dalam dua unsur. Unsur apa? Unsur ragawi dari debu yang dari tanah. Dan itu dibiarkan Tuhan berlalu. Biar aja. Memang itu unsur fananya. Tetapi yang dipertahankan Tuhan itu apa? Roh dari manusia itu yang sudah dihembuskan Allah sejak mulanya. Sejak dia menghembuskan nafas kehidupan di dalam mulut, di dalam hidungnya Adam. Nishmat Chaim. Dan ketika kita mendapat penebusan dari Kristus, walaupun tubuh kita, yaitu unsur debu kita itu mati, tetapi unsur rohani kita itulah yang dipertahankan dan itulah yang masuk nanti ke dalam kerajaan surga. Dan ini juga merupakan penjelasan dari Kejadian 3 ayat 19. Sebab engkau debu, maka engkau akan menjadi debu. Nah, jadi itulah pemahaman dari alegori kitab Kohelet. Sekarang saya harap kalau Anda membaca kata-kata sia-sia dalam kitab Kohelet, maka Anda membacanya dengan Havel. Setiap ketemu kata sia-sia, Anda ganti dengan Havel. Bahwa hidup itu singkat, fana, setarikan nafas saja. Ya. Nah sekarang kalau kitab pengkhotbah yang dibacakan sebagai celebration of life di dalam sebuah hari raya pondok daun yang dimana pondok bercerita tentang family. Apa gunanya kitab ini dibacakan pada hari raya family? Nah ya, padahal kita itu kayaknya sinis sama Salomo. Salomo kan poligami, ya kan? Istrinya berapa? Ada yang ingat? 700. Gundiknya 300. Wow. Jadi perhatikan, kehidupannya Salomo ini luar biasa ya. Yang pertama dia itu permaisuri 60, selir 80, darah-darah yang banyak. Kemudian pada akhir kehidupannya berapa? 1 Raja-Raja 11 ayat 3 menuliskan ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 700 tambah 300, 1000. Angka 1000 dalam filsafat Ibrani itu artinya tak terhingga. Salomo bisa mengambil 2000, 3000, suka-suka dia.
Dia memiliki kekuasaan yang absolut sehingga dia bisa memilih apa saja. Dan perhatikan apa yang dipunyai oleh Salomo ini, Qoheleth 2 ayat 7. Aku membeli kaniti, bahasa Ibraninya. Nah, kata kaniti ini adalah kata yang sama dengan nama Kain. Kaniti, Kain, ya. Kaniti, aku itu punya, kepunyaanku. Budak-budak laki-laki, perempuan, ada budak laki-laki yang lahir di rumahku. Aku mempunyai banyak sapi, kambing, dan domba. Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Nah, Qoheleth 2 ayat 8. Aku mengumpulkan bagiku perak, emas, harta, benda. Raja-raja di daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan nita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundi. Nah, kehidupan macam ini emang jadi saksi yang baik. Kok bisa? Kitabnya yang ditulis oleh raja yang poligami ini kemudian dibaca pada hari raya family, kok bisa gitu kan. Kita jadi bertanya-tanya, Tuhan ini kayaknya berkomedi deh. Masa Salomo itu dibacakan sebagai kitab suci? Wow, makanya kita harus membaca ayat itu harus dengan hati-hati. Ya. Nah, apa yang sudah dijabarkan oleh Raja Salomo tadi ya. Itu ternyata dia bicarakan bahwa itu semua hevel. Di mana dia tulis? Qoheleth 2 ayat 11. Anda perhatikan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, dengan beramal. Dan lihatlah, segala sesuatu adalah hevel. Fana. Usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Perhatikan tadi di pasal yang sama Salomo mengatakan kaniti, aku itu punya, tetapi hevelku yang hanya setarikan nafas itu akhirnya dibunuh oleh kepunyaanku tadi, dari hasil kerjaku tadi. Nah, bagaimana mungkin Salomo, tulisan Salomo itu menjadi tatanan bagi pernikahan monogami. Seharusnya yang bicara tentang monogami, yang paling entitled untuk bicara monogami itu Isa. Isa adalah satu-satunya leluhur Israel yang hidup monogami. You name it, siapa? Abraham, istrinya berapa? 2. Kemudian Yakub, istrinya berapa? 4. Di antara leluhur Israel, cuman Isa yang monogami. Jadi di sini ada satu keanehan. Kenapa Tuhan izinkan seorang yang poligami bicara tentang monogami? Jadi di sini ini Salomo adalah figur ekstrim untuk poligami. Tetapi di kitab Qoheleth dia bicara tentang tatanan monogami. Wow. Dan perhatikan kitab Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo menceritakan masa mudanya yang mengatakan demikian. Ada loh cewek yang gak mau sama aku. Namanya siapa? Gadis Sulam. Padahal aku kaya, aku berkuasa. Waktu itu aku masih muda, ganteng dong. Kok dia gak mau sama aku? Dan dia kemudian mengenangnya. Dia menulisnya dalam kitab Kidung Agung. Si cewek ini, si gadis Sulam yang menamakan diri Ani Kafatselet Hasyaron. Aku ini Mawar Syaron. Sebuah figur perempuan yang cintanya tak terbeli. Lambang dari Hawa yang tidak tergoda. Itulah gadis Sulam. Dan cinta yang dimiliki oleh gadis Sulam itu tidak dimiliki oleh Salomo. Ya. Maka ketika menulis kitab Kidung Agung pada saat itu permaisurunya baru 80, selir-selirnya 60. Ya kan? Tapi kemudian di akhir hidupnya istrinya jumlahnya 1000. Artinya apa? Selama hidupnya Salomo mencari cinta. Dan cinta itu tidak dia temukan kecuali si Mawar Syaron tadi. Si gadis Sulam. Dan kemudian di akhir hidupnya juga di dalam kitab Amsal. Dia bicara tentang perempuan yang luar biasa. Dan ini pun bukan istrinya. Ya. Dia mengatakan, Eshet Hayil mi yimsha.
Istri yang cakep, siapa sih yang punya? Aku gak punya loh. Yang punya siapa? Boaz. Ruth, istri yang cakep dimiliki oleh Ruth, bahkan aku tak memilikinya. Cinta sejati seperti si Mawar Sharon, si gadis sulam, aku tak memilikinya. Istri yang cakap seperti Ruth, aku tak memilikinya. Maka istri yang cakap ini, verahok mi peninim mikra, berharga lebih daripada permata. Dan itulah cinta sejati dan istri yang cakap adalah dua luxury yang tidak dimiliki oleh Salomo. Maka di dalam akhir kehidupannya dia bicara tentang apa sih artinya cinta, apa sih pentingnya cinta. Dan maka di sini Salomo di dalam kitab Kohelet ini mengatakan kepada kita, happiness is to be found in being, not in having. Salomo mendapatkan kepuasan seksual secara berlimpah-limpah, tetapi dia tidak pernah mendapatkan cinta sejati dari seorang perempuan. Maka kemudian dia memberikan wejangan, sebuah tatanan pernikahan monogami. Di mana itu? Pengkhotbah 9 ayat 9. Sekali lagi ini pun lost in translation. Karena kalau gak diterjemahkan secara harfiah, ini kayaknya diabaikan saja. Maka saya akan membacanya dengan penambahan. Nikmatilah hidup dengan satu istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang hevel. Nah kalau sia-sia harus diganti dengan hevel. Yang singkat ini, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu di dalam hidup dan dalam usaha engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Di sini Raja Salomo memberikan suatu wejangan. Re'echaim im isya asher ahavta. Pandanglah kehidupan bersama satu istri yang kau cintai. Bukan dua, bukan tiga. Karena istri ditulis dalam bentuk singular. Dan ini ada hubungannya dengan Maleaki 2 ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan jagalah janganlah orang yang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Istri masa muda jangan salah dibaca ya bapak-bapak. Bukan istri muda tetapi istri masa muda ya. Dan kemudian di dalam kitab Amsal juga kembali Raja Salomo juga memberikan satu tatanan monogami. Menarik kan? Seorang poligamis bicara monogamis karena dia sudah kenyang, dia sudah tahu model-modelnya perempuan apa saja kalau tidak mendapatkan cinta sejati percuma. Ya, Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan satu istri masa mudamu. Kenapa saya nambahin satu? Karena kata istri ditulis dalam bentuk singular. Lagi-lagi apa? Eshet neurecha, istri masa mudamu. Bukan istri mudamu, gak boleh salah paham ya. Nah, kalau Anda seumuran saya ya kira-kira tahun 90-an 80-an itu ada lagu Lionel Richie The Commodores ya. Itu judulnya Three Times a Lady. Dan ini sebenarnya walaupun ini lagu sekuler, ini lagu yang alkitabiah banget ya. Kenapa three times a lady ya? Satu kali biasa, dua kali very, tiga kali extremely. Coba lirik bapak-bapak istri yang ada di sebelahmu. Kapan engkau akan mengatakan three times a lady kepada istrimu ya? Coba saya akan menyanyikan garingan saja ya. Thanks for the times that you given me. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of rainbow, there's some things I must say out loud. You once, twice,
3 times lady, I love you. I love you. Ya, siapa yang kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang pernikahannya di atas 30 tahun? Kalau pernikahan Anda sudah di atas 30 tahun, lagu ini bisa dinyanyikan. Karena I love you pertama adalah cinta Anda di musim semi. Ya, cinta musim semi yang menggebu-gebu, cantik, luar biasa. Ya, bahkan bisa berkata aku mau mati bagimu. Nah, itu adalah cinta masa muda. Itu bilang I love you yang pertama kepada calon istri. Kemudian sudah menjadi istri, kemudian istri itu melahirkan anak, kemudian menghadapi masa-masa sulit, pacekliknya kehidupan, dan ternyata istri ini masih setia. Kemudian suaminya itu berkata, kamu masih setia di dalam keadaan kita yang seperti ini. I love you. 2 kali seorang suami itu bicara I love you. Kemudian ketika anak-anaknya sudah besar, ya, sudah punya rumah sendiri, sudah punya cucu, sudah jauh di sana. Kadang-kadang cucu datang, tapi kehidupan hari-harinya tinggal apa? Tinggal berdua. Ya. Sehebat-hebatnya anak Anda, sehebat-hebatnya cinta Anda kepada anak-anak Anda, dan Anda membesarkan dengan mengantarkan mereka dengan pendidikan yang bagus, ya. Pada akhirnya papa dan mama ini akan hidup kembali berdua. Wow, ya kan? Akhirnya sang suami ini mengatakan, kamu adalah pasangan hidupku ketika aku akan mati. I love you. Wow. Jadi inilah seorang laki-laki yang 3 kali jatuh cinta kepada seorang perempuan. Itu adalah suatu kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Wow. Ya. Dan inilah yang terjadi di dalam gambaran yang digambarkan dalam kitab Pengkhotbah. Re'chaim im isya asher ahavta. Lihatlah, pandanglah hidupmu dengan satu istri yang kau kasihi. Dan itu kemudian di perjanjian baru menjadi satu tatanan yang diperkuat oleh perkataan Yesus sendiri di dalam Matius 19 ayat 3-9. Ya. Yesus Kristus itu sering ditanya-tanya oleh orang-orang Farisi. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula dan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Nah, ayat 5 Anda lihat di sini, sebab laki-laki bentuk tunggal akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya bentuk tunggal juga. Ya, jadi inilah tatanan monogami Kristus. Dan kemudian Rasul Paulus pun mengulanginya. Bagaimanapun juga kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu bentuk tunggal seperti dirimu sendiri. Dan istri bentuk tunggal hendaklah menghormati suaminya. Titus memberikan satu tatanan kepada penilik-penilik jemaat, kepada pemimpin-pemimpin jemaat supaya pernikahannya itu jangan menjadi syak bagi para jemaatnya itu, supaya mereka itu hidup dengan proper, dengan satu istri yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup mereka tidak senonoh dan tidak tertib. Nah ya, jadi ternyata ada keterkaitan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Demikian juga orang-orang Judaism. Orang-orang Judaism itu gak ada larangan untuk berpoligami, gak ada. Mana dasar Alkitabnya untuk berpoligami? Buktinya itu bapak-bapak leluhur Israel boleh kok. Bukannya boleh ya. Tuhan Yesus tadi mengatakan apa? Pada mulanya tidak demikian. Yang artinya
Poligami yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak leluhur Israel itu masih dalam taraf ditoleransi. Tapi gak pernah disuruh, juga gak pernah dibenarkan. Ya kan? Pada akhirnya tatanan yang benar adalah tatanan re'echayim im isya asher ahavta. Nikmatilah kehidupan dengan satu istrimu yang kau kasihi. Dan kemudian barulah ada tatanan-tatanan dari para rabi. Misalnya pada abad ke-11 itu ada seorang rabi yang bernama Rabenu Gersom. Itu menyatakan kepada para penganut Judaism untuk harus melakukan pernikahan monogami. Jadi mereka tidak dilarang untuk poligami, namun mereka prefer untuk monogami. Dan kemudian ada sebuah jurnal yang ditulis oleh Profesor Batz Zion Erahi itu mengatakan bahwa di Israel pun pernah ada satu tatanan hukum pernikahan di Israel yang digolkan pada tahun 1977 untuk menetapkan pernikahan monogami bagi seluruh warga Israel kecuali orang-orang Arab yang ada di Israel atau orang-orang Beduin. Dan inilah walaupun di dalam tatanannya orang Yahudi tidak ada larangan, tetapi mereka prefer untuk hidup monogami. Yang gak ada tatanannya saja itu prefer untuk hidup monogami. Apalagi kita yang sudah ada catatannya di dalam perjanjian baru, pengajaran Yesus sendiri dan juga dikukuhkan kembali oleh Rasul Paulus untuk hidup bermonogami. Nah, dari sinilah kita dapat memahami ya, kadang-kadang Tuhan itu suka berkomedi ya. Orang yang super poligami bicara tentang monogami. Karena apa? Dia sudah mengalami semuanya. Dan dia sudah melihat bahkan di dalam poligaminya yang super duper itu, ya kan? Dia nggak pernah memiliki cinta seindah cintanya si Mawar Sharon, si gadis sulam. Dia nggak pernah mendapatkan istri yang secakap Ruth seperti Boaz. Itu adalah dua luxury yang nggak pernah dimiliki oleh Raja Salomo. Dan ini kiranya menjadi suatu perenungan bagi kita. Itulah kenapa orang-orang Yahudi membaca kitab Kohelet pada setiap hari raya Sukkot. Hari raya Pondok Daun, bicara tentang pondok yang artinya bicara tentang keluarga. Ya, jadi kita tadi sudah belajar 3 hari raya besar. Dan itu merupakan perayaan cinta di 3 musim. Musim semi tadi bisa membaca apa? Membaca kitab Kidung Agung di hari raya Paskah. Kemudian di hari raya Shavuot, hari raya Pentakosta, musim panas membacanya kitab Rut. Mengambil teladan cinta yang unconditional seperti cintanya Rut. Kemudian pada musim gugur bicara tentang cinta juga. Yaitu cintanya 2 insan yang sedang menikmati masa tuanya sebelum menghadap Tuhan. Nah tapi kan musim itu ada 4, ya kan? 3 hari raya perayaan cinta kita rayakan di bumi. Hari raya keempat di musim dingin kita akan merayakannya di mana? Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan atau pada hari kematian kita. Di mana disitulah pernikahan anak domba. Kita baca ya. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita, bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan itulah yang diceritakan di dalam Alkitab, seluruh Alkitab. Yang dimana Alkitab dibuka dengan pernikahan, ditutup pula dengan pernikahan, yaitu dalam Wahyu 19 ayat 7. Sekarang refleksinya bagi kita semua. Coba kita lihat 2 palm tangan kita ini. Coba lihat dua-duanya. Ada huruf M. Nah ini filsuf dari Latin itu ada satu istilah memento mori. Memento mori. Itu artinya apa? Ingatlah mati atau manusia mesti mati. Nah ini gambar ini saya tertarik ya. Pada waktu saya ada pelayanan di Klaten ya. Mata saya
ngelihat di satu makam. Wih, kok ada makam tulisannya memento mori, apa? Ingatlah mati, karena kita nanti akan mati. Tetapi kematian itu tidak akan kita song-song dengan ketakutan. Karena kematian adalah awal dari kekekalan. Di langit baru dan bumi yang baru. Setarikan nafas berhembus begitu cepat. Janganlah sia-siakan, carilah Tuhan Sang Empu